Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera, salam semangat dari Ibu. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu berharap semoga kalian sehat-sehat walafiat dan tidak henti-hentinya berdoa setiap hari. Kita bermohon kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berlalu agar pembelajaran bisa berlangsung seperti sedia kala, yaitu dengan tatap muka. Pada pembelajaran ini, kompetensi dasar yang Ibu akan sampaikan adalah bagaimana menganalisis tindakan pencegahan terhadap hama dan penyakit. Namun kali ini Ibu akan membahas tentang hama dulu, ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu penyakit. Nah, tidak menutup kemungkinan selama masa pembelajaran secara daring, materi-materi yang Ibu berikan itu mungkin banyak sekali kendala yang ditemui. Mungkin dari kalian banyak yang bertanya, bagaimana sih caranya mengetahui seperti apa hama itu? Kemudian bagaimana caranya sih hama bisa masuk ke dalam areal budidaya dan bagaimana pula cara pencegahannya? Apakah hama itu sama dengan penyakit? Kalau memang tidak sama atau berbeda, maka hama itu bisa dijelaskan bahwa organisme di luar dari yang dibudidayakan yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan yang dibudidayakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, jika anak-anakku sekalian membudidayakan ikan nila, ya, contohnya seperti itu, ikan nila, maka di luar dari ikan nila ini kemudian sifatnya mengganggu, nah itu dikategorikan sebagai hama. Itulah hama. Hama terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan hama predator. Nah, predator itu apa? Predator itu adalah organisme yang langsung memakan, langsung memangsa, kemudian mencabik-cabik, akhirnya dagingnya habis. Nah, itu contohnya seperti itu. Jenis-jenis predator ini ada dari berbagai jenis hewan, bisa dari jenis mamalia. Kalau mamalia ada linsang, kemudian ada musang, kemudian ada juga dari reptil, contohnya biawak, ya. Jadi hati-hati dengan semua ini karena semuanya termasuk hama. Selain itu, hama predator ini juga dari burung ada, terutama pada ikan-ikan budidaya yang berwarna. Biasanya burung tuh dari kejauhan, dari ketinggian itu sudah bisa melihat, oh di bawah situ ada ikan budidaya. Nah, kelihatan warnanya merah, contohnya nila merah ada. Jadi burung ini langsung turun, mematuk, kemudian mengangkat, kemudian membawanya pergi. Dan disitulah ikan-ikan ini akan dihabiskan. Selain itu, ada juga dari ikan sendiri. Jadi ikan itu juga sebagai hama predator. Jadi termasuk ikan-ikan yang sangat buas. Itu hati-hati karena dapat langsung memangsa ikan-ikan yang dibudidayakan. Ada pula jenis serangga. Loh, serangga ini kan bentuknya kecil. Kok bisa sih jadi predator? Karena serangga ini dapat hidup di sekeliling areal budidaya dengan cara menempatkan semua rumput-rumput yang ada di sekeliling situ sebagai tempat berlindung, sekaligus juga untuk tempat berkembang biak. Nah, bagaimana serangan serangga kok bisa dikatakan predator? Nah, serangga ini akan mengisap cairan dari si larva ikan. Jadi kalau tadi kita memelihara ikan nila, jadi larva-larva yang baru menetas, ya, dari telur, ya, kemudian menetas itu menjadi larva. Nah, inilah sasarannya si serangga. Jadi serangga ini ada dari jenis Notonecta, kemudian ada dari Cibister. Kemudian dalam serangan yang lain, serangga ini juga dapat mematikan telur-telur karena cairan dari si telur ini akan habis. Jadi yang tinggal cuma cangkangnya tapi isinya tidak ada. Itulah beberapa hama dari jenis predator. Yang kedua, hama pada kompetitor. Jadi kompetitor ini berasal dari kata kompetisi. Kompetisi itu apa? Bersaing. Bersaing dalam hal apa? Ketika kita memelihara ikan nila
di luar dari ikan nila ini kemudian ada ikan lain atau ada hewan lain yang menjadi hama kompetitor, di mana mereka bersaing untuk mendapatkan oksigen, bersaing untuk mendapatkan makanan, bersaing juga dalam bentuk memperoleh tempat. Jadi dalam beberapa kasus-kasus budidaya, biasanya justru hama kompetitor ini yang jauh lebih cepat tumbuh dan berkembang dibanding dengan ikan-ikan budidaya itu sendiri. Nah, contohnya di sini ada ikan mujair. Jadi ikan mujair ini hati-hati sekali kalau masuk di dalam kolam. Karena ikan mujair ini sangat terkenal dengan kegiatannya yang suka sekali kawin. Ya. Nah, dari perkawinan beberapa itu sudah jelas akan cepat menghasilkan telur. Kemudian dengan telur yang menetas ini sudah jelas pasti jumlahnya sangat banyak, sehingga betul-betul menjadi saingan daripada si ikan budidaya. Itulah contoh dari hama kompetitor. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan hama perusak atau pengganggu. Jadi untuk hama perusak ini tidak seperti dengan hama predator atau kompetitor yang bisa langsung memakan atau menjadi pesaing, tetapi dia akan dengan mudah menggali pematang, apakah itu di kolam ataupun di tambak. Dia akan menggali, kemudian nanti membuka sedikit-sedikit sehingga nanti ada dalam keadaan berlubang. Nah, jika sudah ada lubang, itu sangat memungkinkan untuk menyebabkan air dapat keluar dari kolam atau tambak. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana kalau di dalam tambak itu ketika ada ikan yang dipelihara atau yang dibudidayakan, sementara airnya tidak ada. Air ini adalah media pemeliharaan pada si ikan. Jadi merupakan lingkungan hidupnya yang harus kita jaga. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan tentang apakah hama itu. Selanjutnya, bagaimana caranya hama itu bisa masuk ke dalam areal budidaya. Untuk lebih jelasnya, anak-anakku sekalian bisa melihat beberapa gambar yang manakah yang termasuk hama. Kalau untuk hama predator, di bawah ini kita bisa lihat itu ada ikan gabus. Ya, ikan gabus ini terkenal sangat buas ya, sehingga dikategorikan termasuk sebagai hama predator. Dan juga ada ular, ya, ada ular, kemudian ada burung, ini yang seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian ada lagi gambar tentang hama kompetitor seperti ikan mujair dan berudu. Kemudian ada juga yang lain seperti kepiting, itu semua yang dapat merusak pematang, sehingga gambar-gambar yang Ibu perlihatkan ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis hama. Anak-anakku sekalian, mengapa hama masuk ke lingkungan budidaya? Pastinya ada yang bertanya, kok bisa sih hama itu masuk ke dalam lingkungan budidaya? Jadi, ada beberapa cara mengapa hama itu bisa masuk ke dalam lingkungan areal budidaya. Yang pertama, ada hama. Jadi hama ini hidup menetap di kolam atau hidup di sekitar area lingkungan budidaya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya hama ini ada di mana-mana. Jadi semakin ada organisme budidaya yang kita pelihara ya, itu sangat memungkinkan untuk mengundang si hama datang ke situ karena memang tempat hidupnya di sekitar areal ini. Selanjutnya, di sini di bagian atas kita bisa lihat itu hama juga bisa ada di kolam tumbuh bersama ikan budidaya. Jadi terikut dengan benih ketika akan ditebar. Jadi kita sebenarnya harus memperhatikan ketika akan menebar, kita memperhatikan lebih jeli lagi, lebih teliti. Siapa tahu ada yang sempat terikut ketika masih berukuran benih dan itu tidak kelihatan, tidak tampak karena mungkin ukurannya sama dan hampir bentuknya sama ya ketika masih berukuran larva. Hama bisa masuk ke dalam areal budidaya itu karena ini kurangnya mengontrol pengawasan terhadap area di sekitar budidaya. Jadi sebaiknya kita itu melakukan pengontrolan, pengawasan, apalagi pada malam hari. Karena dari beberapa hama itu memang mereka banyak yang lebih aktif ketika malam hari. Jadi sebaiknya kita senantiasa menyediakan alat untuk membantu kita melakukan pengawasan di setiap waktu, terutama pada saat malam hari. Selanjutnya ini ya, kebiasaan yang sering dilakukan
adalah kurangnya kebersihan pada area di sekitar kolam. Kita ketahui bahwa semua tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar area budidaya itu menjadi tempat berlindungnya si hama, tempat tumbuh dan berkembang biak, kemudian juga tempat mencari makanan, sehingga sebaiknya lahan yang tadinya penuh dengan semak-semak ataupun penuh dengan tumbuhan liar itu sebaiknya dirintis ya, ditiadakan sehingga dapat mengurangi atau mencegah masuknya hama ke dalam areal budidaya. Selanjutnya yang terakhir ini di sini ada hama bisa kebetulan masuk melalui pintu pemasukan air. Sebelum melakukan pemeliharaan pada saat kita mengelola lahan, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah pintu masuk air. Sebaiknya pintu masuk air itu sangat dijaga, dipasang saringan sehingga hama jangan sampai terikut masuk ke dalam areal budidaya. Jadi ada 5 ya. Jadi kesimpulannya ada 5 yang menyebabkan mengapa hama itu bisa masuk ke dalam lingkungan budidaya. Selanjutnya, saya harap anak-anakku tetap bersemangat ya mendengarkan penjelasan Ibu. Nah, yang terakhir ini bagaimana cara pencegahannya supaya hama tidak masuk ke dalam area budidaya. Nah, mari kita sama-sama melihat sebaiknya areal budidaya itu diberikan pengaman. Pengaman ini contohnya seperti pagar pengaman sekeliling kolam sekaligus memasang saringan pada pintu pemasukan air. Nah, itu tindakan pencegahan salah satunya. Kemudian yang kedua, sesering mungkin membersihkan rumput dan tumbuhan liar yang dapat menjadi sarang hama untuk tinggal dan berkembang biaknya si hama ini. Ya, itu. Selanjutnya, selalu menjaga kebersihan kolam di area lingkungan kolam dan terutama pada waktu pengolahan kolam sebelum tebar benih. Ya, jadi ada beberapa tahap-tahap yang dilakukan selama pengelolaan lahan. Ya, misalnya kalau ada pemupukan, ya fungsinya memang untuk membasmi hama yang tidak diinginkan pada saat budidaya berlangsung. Selanjutnya kita dapat menghilangkan segera hama bila ditemukan dan membasmi dengan obat-obatan yang dibenarkan. Jadi jangan pakai obat-obatan yang tidak dibenarkan, karena biasanya kalau tidak dibenarkan kadang-kadang memiliki efek samping terhadap airnya langsung ya, sebagai media hidup si ikan. Jangan sampai itu terjadi. Jadi gunakanlah obat-obat pembasmi yang dibenarkan atau yang diizinkan. Selanjutnya, selalu mengontrol atau mengawasi kolam dan sekitarnya, memasang perangkap atau pengaman lain yang dapat mencegah masuknya hama. Nah, ini mungkin yang saya maksud di penjelasan yang tadi ya, bahwa sebenarnya dari semua ini yang perlu kita lakukan adalah mengontrol atau mengawasi lebih sering, lebih intens. Semuanya itu dilakukan untuk pencegahan. Dan yang terakhir, ini ada untuk pencurian oleh manusia. Ibu, kalau yang pencuri ini kan manusia, apakah dia bisa dimasukkan sebagai hama atau bukan? Nah, jawabannya sebenarnya kalau dibilang hama bukan, tapi kalau dibilang juga tidak, ya memang hama, karena sebenarnya produktivitas ini bisa, ya mungkin kalau misalnya saya berikan contoh ya, kalau pada hama yang lain mungkin masih menyisakan ikan yang sebagian yang dia makan, sebagian yang dimangsa, atau sebagian menjadi kerdil karena persaingan. Tetapi kalau untuk pencurian oleh manusia ini yang sangat dikhawatirkan, karena kadang-kadang mereka langsung memanen total. Jadi sekali lagi jangan sampai ini terjadi. Maka kalau untuk pencurian oleh manusia, sebaiknya kita melakukan pendekatan sosial dengan warga setempat, memberikan sesuatu yang dapat membuat mereka bahwa ikut menjaga apa yang kita menjadi kegiatan kita di sini, mereka bisa ikut menjaga. Nah, itulah perlunya dilakukan pendekatan sosial terhadap warga setempat. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan yang belum, misalnya dari penjelasan Ibu yang kalian belum mengerti, maka video ini bisa kalian saksikan berulang-ulang sampai kalian bisa mengerti. Nah, mungkin pada pertemuan hari ini Ibu akhiri. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai hama, cara
masuknya ke dalam areal budidaya serta cara pencegahannya semua bisa dilakukan dengan mudah kalau kita mau. Jadi kesimpulannya, mari untuk selalu tetap bersemangat belajar sekalipun dalam kondisi pandemi. Tetap semangat ya, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.